reklamasi. Ya kono didol. Banjir dukungan dan hadiah untuk Sun Haji membuat istri dan kedua anaknya yang masih sekolah auto baper hingga tak putus mengucapkan terima kasih mereka kepada kepedulian warga plus 62 dan tentu saja kepada Tuhan yang maha membolak-balikan derajat manusia. Saat mendekat ke acara ceramah Gus Miftah di sebuah pondok pesantren 20 November lalu, Sun Haji sempat terpukul karena seolah dinistakan Gus Miftah di depan jamaah. Adakah larangan berjualan di acara tausiah? Atau penjual es teh berbaju lusuh tidak boleh mengais rezeki di acara yang dihadiri pejabat dan jamaah yang mengenakan pakaian bagus-bagus? Adab dan akhlak itu segalanya. Mau kita kedudukannya setinggi apapun, tapi kalau kita nggak punya adab sama akhlak, nggak bisa menghargai orang, buat apa? Dan Islam itu mengajarkan gimana caranya kita semua profesi itu semua di mata Allah sama. Kedudukan kita sama di mata Allah itu nggak ada bedanya. Kalau nggak jualan es terus kerja apa Pak? Di rumah. Di rumah ya. Terus ini rencana tetap mau jualan es teh? Tetap atau? jualan teh. Ini dah saya mau tuangkan. Bismillah. Ini sehari bisa jual berapa Pak? Kalau teh? Teh ya nggak mesti lah kalau sekarang musim hujan. Dapat 5 cup, 10 cup aja dah alhamdulillah. Kalau jualnya kemana aja Pak? Ke tempat selawatan atau event-event yang baik. Ya, dalam 2 pekan, hidup Sun Haji berubah drastis. Hinaan dari sosok orang berpangkat cepat sekali berubah menjadi limpahan berkah. Perkara mengais uang 5.000 perak dari segelas es teh yang kemarin-kemarin terasa sulit, insya Allah lebih mudah dikumpulkan Sun Haji. Pikiran sederhananya hanya mengerucut pada satu hal yang menjadi nasihat budi pekerti bagi siapa saja yang punya nurani, bahwa siapa yang menanam kebaikan akan mendulang keberkahan. Mungkin berkah tidak langsung disusul kebahagiaan dan kesejahteraan material, tapi Sun Haji percaya tak ada takdir Tuhan yang tercela. Ya, semoga ini menjadi hikmah ya, ada hikmahnya. Ketika kita dihina, dijatuhkan, Allah sebaik-baik yang bisa mengangkat derajat, yang memuliakan. Maka ketika kita dihina, kita tidak menjadi orang yang hina, tapi orang yang menghina itulah yang hina di hadapan Allah gitu. Karena kesalehan itu tidak bisa kita takar dengan pakaian. Ya, kita nggak ada yang tahu kadar kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Yang mungkin kita anggap orang itu biasa aja, tapi mungkin itu orang yang istimewa di hadapan Allah. Yang kita anggap orang itu istimewa di hadapan manusia. Derajatnya lebih tinggi, punya jabatan, punya gelar seorang pendakwah, tapi kita nggak tahu. Kadang ilmu bisa juga menjatuhkan kita gitu. Kini istri dan kedua anak Sun Haji sudah move on dari rasa malu dan sakit hati akibat candaan kasar Gus Miftah yang menyerempet aksi pelecehan intelektualitas. Bu, waktu pas viral itu besarin hati Bapak enggak Bu? Nggih, Bapak nggih nangis, anak nggih nangis. Ibu tahunya dari mana? Dari TikTok. TikToknya gimana? Cerita pertama tahu gimana? Adik kula wau nika sing Pakai baju sabu. Ya, tahu Gimana? pertama tahu terus gimana? Pertama kan dibuatan koyo ngono dan buka TikTok kok komen-komen kok suatu akeh. Tahu wau ndalu pun kadang malih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini main sini. Ya Allah. Aku sedih, sebagai perempuan aku sedih dengar ucapan seperti itu. Dan aku yakin ibu sebagai istri juga sangat sedih. Aku nggak tahu gimana perasaan ibu waktu dengar dan lihat videonya. Jadi sami sedih anaknya gitu nangis. Hah? Anaknya gitu nangis nih kok. Yang mana yang mana? Yang itu, yang SMP. Ada, jangan nangis lagi ya. Iya. Ayo, jangan bohong loh, tuh matanya masih berair. Enggak. Iya, teman-teman
ada ngobrol nggak Bapak mau bilang apa? Bilang iya, kasihan. Tapi nggak ada yang bully kamu kan? Nggak ada kan, Neng? Nggak ada, malah itu ibunya tuh pada nangis. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya, tapi saya jawab dengan apa adanya. Itu masalah saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati atau Tidak ada. Lantas, apakah Sun Haji dan warga sekitar siap menyambut acara pengajian yang bakal digelar Gus Miftah di Dusun Gesari? Benarkah acara itu untuk memulihkan reputasi Gus Miftah yang terjun bebas pasca menghina Sun Haji? Saya merasa senang lah, merasa bangga Pak. Bisa kerawat Gus Miftah. Tapi saya tidak akan berbicara banyak karena masalah ini sudah selesai. Gus Miftah tadi pesan apa Gus Miftah? Mau ngaji di tempat ini. Mau mengaji di tempat ini. Kapan rencana mengaji? Sebelum tanggal 17 ya. Banjir dukungan dan hadiah yang didapat Sun Haji seolah berbanding terbalik dengan Gus Miftah yang minim dukungan dari pesohor. Padahal pendakwah yang juga pemimpin sebuah pesantren ternama ini dikenal sebagai guru spiritual Atta Halilintar, Anang Hermansyah dan Ashanti, Deddy Corbuzier dan masih banyak lagi. Hingga kini belum ada testimoni atau video dari sederet artis pendukung Gus Miftah yang menyatakan bahwa perilaku pendakwah berambut gondrong itu adalah hal spontan yang manusiawi dan bisa terjadi kapan saja. Kali ini Gus Miftah seolah kecele oleh definisi hari apes yang tak ada di kalender. Terus aku lihat juga dia minta maaf kan, udah samperin kan dia minta maaf yang aku lihat di TikTok. Dia minta maaf tapi dia masih pakai kata mungkin. Mungkin saya salah. Anda salah Gus. Anda salah. Aku nggak percaya karma ya, tapi apa yang kamu tanam pasti itu yang kamu petik. Hopefully derajatnya dinaikin, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ST-nya makin kejual ratusan ribu. Pas lihat videonya aku kayak, kok bisa ya mereka ngakak-ngakak terbahak-bahak gitu loh, menghina orang. Aku nggak terima sih pas aku lihat videonya itu kayak nggak lucu sama sekali. Apalagi lihat muka bapak-bapaknya kan kayak semua orang ngetawain tuh. Aku nggak ngerti sih, ya namanya manusia, ini sebagai manusia ya, mau dia presiden kayak mau Gus, yang namanya memanusiakan manusia itu kan emang itu manusia emang harusnya kayak gitu loh. Ini adalah cara Allah menaikkan derajat bapak ini gitu loh, di saat dia dihinakan tapi Allah angkat setinggi-tingginya.